Ini kalau kita melihat ada beberapa hal yang penting di sana. Jemaat ini merasa kaya karena memang Laodikia adalah daerah yang makmur sekali, dengan juga tekstil yang sangat terkenal dan juga pabrik obat-obatan, obat mata yang sangat terkenal. Di sana juga ada sumber air panas. Di sana juga ada sumber air putih, air yang dingin. Jadi kalau kita bicara tidak dingin atau tidak panas, kita mesti paham dulu kondisi di sana. Jadi mengapa Allah mengatakan kepada jemaat di Laodikia, kalau tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Karena sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang air panas, kalau air panas itu sudah kehilangan kepanasannya, suam-suam kuku dia tidak berguna lagi. Kemudian air yang dingin itu juga, kalau dia sudah tidak lagi ada pada kedinginannya yang tertentu, dia tidak berguna lagi. Itulah yang disebut dengan suam-suam kuku. Maksudnya adalah, kalau kita adalah orang-orang yang percaya, kita harus benar-benar menghadirkan kemuliaan Kristus dan berkenan kepada Allah, berdampak kepada orang lain. Itu maksudnya. Kalau kita tidak berdampak apapun, maka kita seperti orang-orang yang suam-suam kuku. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, bagaimanakah kondisi Laodikia yang tidak melekat kepada Tuhan, yang tidak berpegang kepada Tuhan, tetapi mereka membanggakan dirinya. Ada apa dengan mereka semuanya itu? Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa jemaat yang tidak bergantung kepada Tuhan, di sana dikatakan maka jemaat itu akan kehilangan semangatnya, akan kehilangan gairahnya. Hati yang terbakar itu akan hilang. Saya masih ingat kata-kata dari seorang pendeta yang sudah usianya cukup tua. Ketika itu kami melayani bersama-sama, melayani retreat pemuda, ya. Kemudian dia berkata kepada kami, waktu saya pembicara yang paling muda, dia pembicara yang sangat tua, gitu ya. Usia kami sangat jauh, gitu ya. Dan beliau sudah meninggal, ya, sudah pensiun kemudian meninggal. Dia katakan bahwa yang paling dia takuti adalah ketika dia tidak lagi sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan. Walaupun dia menjadi pembicara, pengkhotbah, hatinya tidak terbakar, hatinya tidak ada gairah, hatinya tidak semangat, itu yang membuat dia takut. Saya masih ingat kata-kata itu. Dan itu penting sekali. Kalau gereja jemaat sudah kehilangan semangat, gairah, hati yang terbakar, hati yang terkobar-kobar karena dekat dengan Tuhan, maka dia tidak akan membuat apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Gereja tidak berdampak apa-apa kalau dia tidak punya gairah, semangat yang dibakar, yang dekat dengan Tuhan. Ya. Gereja ini memang sedikit, tapi sedikit pun kalau kita terbakar dengan Tuhan, maka itu akan berdampak sangat besar sekali. Atau hati kita terus bergantung kepada Tuhan, itu sangat besar pengaruhnya. Kemudian yang kedua, jemaat di Laodikia itu ada apa mereka? Mereka kemudian tidak lagi, kalau gereja itu tidak dekat dengan Tuhan, tidak terikat dengan Tuhan, bukan saja tidak bergairah, bukan saja tidak bersemangat, tetapi juga mereka itu tidak punya nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kebenaran. Tidak menghargai nilai-nilai kebenaran. Orang bicara nilai itu menjadi basi, menjadi tidak penting lagi. Dan negeri ini juga sekarang demikian. Ketika nilai-nilai itu tidak menjadi penting, maka manusia tidak menjadi penting. Ketika manusia tidak menjadi penting, tidak ada perjuangan usaha yang memanusiakan manusia. Gereja yang kehilangan nilai-nilai kebenaran itu, nilai-nilai kemanusiaan, maka dia tidak bisa buat apa-apa, dia tidak berdampak apa-apa. Makanya ditegur oleh Tuhan. Kalau jemaat Tuhan, kita semuanya melepaskan diri dari Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, maka nilai-nilainya bukan nilai-nilai ilahi, tapi mereka membanggakan apa? Gedung yang besar, karya besar, kehebatan yang besar, pengalaman-pengalaman yang besar. Kadang-kadang kita senang dengan pengalaman-pengalaman yang besar, kehebatan-kehebatan kita, kerja-kerja kita, segala macam yang kita sudah buat, dan kita duduk tenang menikmati pengalaman-pengalaman itu. Gereja kita semua jangan lupa, kita tidak pernah ada tempat berhenti. Kita tidak boleh punya tempat berhenti, kita harus maju terus. Ya. Saya waktu baru-baru ini adalah mengatakan kepada saya begini. Waktu saya mengatakan usia saya sudah 60 tahun. Wah, Bapak 61 tahun akan membuat hal-hal yang lebih besar. Saya bilang gini, tentang saya bina, saya tolong gitu kan, sama si aja gitu ya. Dalam hati saya seperti itu. Tapi saya pikir lagi, betul juga ya, harusnya ada gairah lagi, semangat itu.
Dan sekarang menemukan iya ya, ada banyak hal yang mesti dikerjakan. Saya pikir juga demikian, ada banyak sekali ke depan ini yang pasti harus saya kerjakan. Saya baru mengerjakan menolong belasan STT. Mungkin maju ke depan ini saya lagi berusaha ratusan STT. Mengerikan juga ya. Mimpinya ngeri-ngeri ya SNMP kan. Karena dalam 2 tahun ini, bukan nanti 5 tahun, 2 tahun ini karena ada pembaharuan penjaminan mutu dari kementerian yang saya harus kejar untuk bisa memberikan penjelasan tersebut. Selalu ada semangat, ada visi, ada perubahan. Jadi kalau kita punya nilai-nilai yang benar, yang kita kuasai, yang kita tumbuhkan, maka kemudian kita punya visi. Kita punya visi, Tuhan mau kita buat apa? Karena kalau gereja kehilangan visi, seperti jemaat di Laodikia, dia punya kekayaan, dia termakmuran, segala macam, mungkin dia banggakan tidak seperti Smyrna yang miskin, dan kehilangan visinya. Dan kalau dia kehilangan visi, maka dia tenang-tenang dan dia merasa sudah baik. Bukankah banyak gereja yang sudah besar-besar itu kehilangan visinya, sudah senang-senang dan sudah menikmatinya? Kadang-kadang kita membenci dengan penderitaan, kita tidak suka dengan penderitaan. Tetapi penderitaan itu yang membuat dekat kita dengan Tuhan. Bahkan saya pernah menjelaskan juga kepada teman-teman yang lain juga, suara Tuhan paling keras ketika kita menggumuli hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Di dalam penderitaan itu suara Tuhan menjadi jelas sekali, sangat jelas di sana. Dan disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan soal pemahaman Alkitab yang luar biasa, banyaknya pemahaman Alkitab itu penting memang. Tetapi bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan langsung mengarahkan kita. Maksud saya adalah hati-hati. Bagaimana kita mendengar Tuhan mengarahkan kita, hidup kita kepada visinya, kepada jalannya, kepada kebenarannya. Itulah yang diharapkan. Itu namanya kita punya visi. Jadi bukan hanya kita punya nilai, tapi kita punya visi. Kita punya selalu berpikir maju. Kita harus pikir, bisa nih kok mikirnya begitu, terus saya begitu, apa mungkin? Katanya tidak mungkin, tetapi mungkin. Benar katakan tidak mungkin, saya bilang mungkin. Kenapa tidak pernah mungkin? Karena ada jalannya. Kita buat jalannya dan kita berusaha untuk mencari jalan-jalan yang tepat tersebut. Tadi saya katakan adalah yang ketiga tadi, kita bisa kehilangan visi. Gereja bisa kehilangan visi, ya. Kehilangan visi kalau dia lupa bahwa dia mesti bergantung dengan Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan visi itu. Dan kalau kita tetap bergantung dengan Tuhan, kita terus-menerus dibakar oleh kasih Kristus, dibakar oleh semangat untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Kemudian kita dibakar untuk menjaga nilai-nilai yang adil, nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang dari Tuhan itu untuk ditegakkan bukan hanya dalam orang lain, tapi hidup kita. Pertama dari hidup kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak perlu memaksa orang lain karena kita tidak bisa memaksa orang lain. Saya masih ingat kata-kata itu. Kadang-kadang kita selalu bermimpi ketika kita datang dengan Tuhan, saya ingin merubah dunia ini. Dirubah dunia ini gak bisa apa-apa. Saya ingin merubah kabupaten saya. Merubah gak bisa apa-apa. Saya ingin merubah keluarga saya, gak bisa merubah keluarganya. Terus kemudian terakhir dia katakan, saya ingin merubah diri saya sendiri. Bukan orang lain, bukan yang lain. Dan memang yang bisa dirubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka ketika dia bertutup dan menyadari, dia mulai melihat ada perubahan-perubahan yang besar. Jadi setelah dikasih oleh Kristus, kalau kita percaya kita bergantung dengan Tuhan, maka kita punya semangat yang terbakar oleh kasih Kristus. Kita menjaga nilai-nilai yang adil, yang benar, nilai yang manusiawi tersebut, dan kemudian kita punya visi. Karena manusia itu mesti mengalami kemajuan, perkembangan. Kita punya visi. Dan kemudian kalau kita punya visi, maka kita kemudian terus bergantung kepada Tuhan. Maka dikatakan kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kita bisa mengatakan pakaian. Berilah pakaian dari kita. Kata kepada jemaat di Laodikia. Mereka pikir pakaian-pakaian mereka yang mewah itu, yang menggambarkan kemuliaan mereka. Kata Tuhan, engkau miskin. Miskin telah kemuliaan Tuhan. Jadi menarik sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus. Jadi bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan kita yang berusaha keras. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kehebatan apa-apa. Tidak usah bangga dengan latar belakang kita, keluarga kita. Siapa kita tidak perlu. Karena yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan adalah ketika kita bergantung dengan Tuhan.
Kita mensyukuri kita lahir dari mana, kita mensyukuri kita berada dalam keluarga mana. Tetapi yang membuat kita bisa menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Kemudian menarik sekali. Kata-kata yang terakhirnya menarik sekali. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suara dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dia dan ia bersama aku. Maksudnya apa? Ini jemaat ditegur, tapi kemudian ada dikatakan siapa? Itu artinya sudah dikasih oleh Kristus. Anda boleh kesal, Anda marah, boleh gemas dengan kondisi gereja saat ini, karena gereja memang berisi manusia yang masih manusia berdosa. Tapi pertanyaannya adalah, gereja itu hanya menjadi saksi kalau dia dekat dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Kemudian dikatakan, kalau Anda berada dalam jemaat Tuhan, kemudian melihat kondisi itu tidak baik, ada panggilan Tuhan. Setiap individu yang melihat ini dikatakan, marilah, dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama. Jadi dimanapun kita berada di gereja Pengakuan, kalau suara Tuhan berkata kepada kita, bangunlah, bergeraklah. Jadi Tuhan bukan hanya memerintahkan jemaat, tetapi setiap individu dipanggil Tuhan untuk bisa berkontribusi untuk pelayanan yang lain. Kalau kita sebagai pribadi dibakar hati kita oleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan kita sebagai pribadi menjaga nilai-nilai kebenaran, dan kemudian kita melihat visi Tuhan, melihat panggilan Tuhan, dan di situ kemuliaan Tuhan yang kita lihat itu menaungi kita, itulah namanya kita merespon panggilan pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, ayat ini sebenarnya ayat yang sangat berkesan bagi saya. Tahun 86 saya melayani Tuhan, dan ini perpalikan yang luar biasa sekali. Saya melayani Tuhan, saya rajin di gereja, rajin sekolah minggu, nilai saya tinggi, prestasi saya baik. Saya tidak mengerti kesulitan sekolah, tapi pada ujung lahirnya, pada saat saya lahir, waktu itu saya baru melakukan bersama. Untuk apa perjuanganku ini? Untuk apa karyaku ini? Untuk apa aku buat ini? Kita melakukan, kemudian saya bilang, Tuhan, tolong aku jangan mati pada saat itu. Karena aku juga tidak mau tidak berarti. Seorang yang tidak mengalami kesulitan pendidikan tidak diperhatikan, saya tidak diperhatikan. Saya tidak mengerti bagaimana dibimbing sekolah, saya tidak mengerti. Saya urus sekolah sendiri juga. Saya belajar sendiri. Sampai akhirnya saya tidak tahu mengapa juga. Saya tahu Alkitab, saya baca Alkitab, saya bergereja, tapi saya kecewa sekali. Waktu itu dikatakan, aku tahu pekerjaan. Kalau tidak dingin, tidak panas. Saya memang nakal Tuhan. Saya menjadi anak gelandangan, meninggalkan rumah itu. Tapi saya tidak pernah berhenti belajar untuk menjadi orang yang pintar. Karena itu saya selalu mendapatkan itu. Tapi saya juga bukan orang baik. Saya nggak pernah mengganggu orang-orang yang baik itu. Kalau saya dulu agak nakal itu, saya berhubungan nakalnya dengan orang-orang yang nakal. Jadi kayak Robin Hood gitu, kalau pernah dengar cerita Robin Hood itu mau jadi pahlawan. Tapi sampai pada titik tertentu saya katakan, saya nggak mengerti apa-apa, saya nggak punya tahu apapun. Saya kata orang tua saya, untuk apa aku belajar, untuk apa aku kerja? Orang tua saya cuma bilang, untukmu dan untuk orang-orang lain. Saya nggak mengerti. Yang terakhir, ketika kemudian ada namanya chapter motivation training. Apa yang kamu pikirkan ketika orang berkumpul di sekitar peti mayatmu? Saya bilang, apa ya?
bercerita tentang kebaikan. Oh, kenapa? Kemudian orang-orang begini, saya lihat teman-teman saya, teman SMA, teman SMP datang ke rumah menginjili saya. Dia cerita tentang Yesus yang luar biasa. Saya bilang, udahlah jangan bicara. Akan mereka adalah murid-murid saya. Kalau di sekolah mereka dulu juga nyontek dengan saya. Karena nilai saya cukup tinggi. Ternyata di HKBP itu saya 3 kali ikut pelajaran dari sini. Meskipun mereka nyontek dari saya tidak lulus 3 kali. Saya dibiarkan tidak lulus. Bukan tidak lulus ujiannya. Pertama saya lagi mau terakhir disuruh pulang kampung. Jadi nggak sempat ujian kan, gagal. Kedua ikut lagi, jadi gelandangan, belum ke rumah kan, jadi gagal lagi kan. Ketiga ikut lagi, kemudian saya bertobat. Jadi tahu ya. Jadi memang saya tidak diizinkan mungkin oleh Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa demikian. Makanya tapi saya katakan tidak. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan panggil, aku akan berbuat sesuatu. Maka orang tertawa. Oh, sini sampai tadinya begitu, kemudian jadi pemikir. Makanya kan teman-teman saya dari SMA, kuliah gitu, nggak salah nih. Sini saja di pendeta. Nggak salah nih gitu. Jadi begitu mereka bilang, nggak salah. Mereka pada heran-heran gitu, nggak salah nih. Selalu mereka ingat begitu. Dan karena ada 2 juga sekarang namanya Tom Garus juga gitu. Teman SMA, itu anak buah saya. Dulu luar biasa itu. Nakanya luar biasa juga. Ngeri dia, ngeri lagi dia. Tapi di dalam Tuhan secara luar biasa juga. Dan kita masih ketemu, masih ingat pengalaman-pengalaman. Dan kita bilang pada usia-usia ini, gak apa-apa. Terjadi apapun, tidak berterima kepada kita. Tapi ingat, kita sudah melayani Tuhan dan berjuang lagi. Itu yang menjadi. Kristus yang dikasih oleh Kristus, ya hari ini betul ulang tahun, jadi saya ingat tentang khotbah Tuhan khotbah. Tapi ayat ini sangat berkesan kepada saya sebetulnya ingat khotbah kebangkitan itu, tapi saya ingat ini adalah sesuatu yang menjelaskan. Mulai bulan Maret itu, ya awal Maret itu, saya tidak pernah lagi merokok. Di Samsung saya, di taruh di lemari, 3 bulan kemudian saya tidak pernah pegang lagi, kemudian saya pulang. Karena seorang perokok berat, seorang peminum, jualan minuman di kompleks apa? Ya, dan pakai ember itu, keliling itu, saya jualan itu. Saya bersyukur saya tidak mati pada waktu itu. Banyak kejadian-kejadian yang saya katakan. Kalau saya lihat itu ya, seorang insan yang kurus kering, dan punya masa depan itu kan orang ya, wajahnya lecek kayak begitu gitu. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, ya dipanggil Tuhan nggak bisa apa-apa. Perjalanannya sangat panjang, Bapak Ibu, sangat panjang sekali. Orang bilang, wah, bisa ini panjang sekali jalannya ya. Udah jadi pendeta, belum pada gereja, turun lagi ke bawah, jadi pendeta lagi, kemudian bawah lagi. Ya apa? Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, hari ini kita berada di jemaat ini. Kebetulan saya ulang tahun juga. Apa sih yang membuat saya mau tetap berada di sini? Saya ini bukan punya kelas kerjaan, sekarang ini saya juga nggak ngerti. Akan banyak pekerjaan yang saya terima. Nggak ngerti saya juga. Tapi saya tidak mengerti juga bagaimana itu terjadi. Mungkin itu saya juga tahu juga. Bagaimana dia tahu saya dapat duit? Mungkin dia juga. Bagaimana saya bisa dapat uang? Sebuah gereja yang cukup besar, yang katanya begini, kalau kamu keluar dari sini, siapa yang bisa menggajimu sebesar ini? Tapi saya bisa dapat lebih dari itu. Soalnya bukan punya memang. Saya bilang enggak. Aku tidak akan bergantung dengan institusi. Aku bergantung dengan Tuhan. Tapi saya pikir apa sih yang saya mau? Enggak, saya mau bergantung. Tapi kemudian muncul apa yang aku membuat di sekolah STT di Indonesia seperti ini? Saya bilang tidak, saya membuat sesuatu. Dia yang dikasih oleh Kristus hari ini, ya, saya bersyukur ya. Kita masih ada tempat ini. Jangan pernah menganggap remeh kedekatan dengan Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh nilai-nilai dari Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh sebuah semangat api yang dari Tuhan itu. Ya, jangan pernah menganggap remeh nilai-nilai itu. Dan jangan pernah menganggap remeh visi Tuhan. Kemudian jangan pernah menganggap remeh
Saya berharap ada yang mendengar khotbah saya ya, pada saat ini, walaupun beberapa orang, bahkan ada generasi-generasi yang Indonesia belajar pendidikan teologi dan kemudian ya. Tapi baik, kami dikasih oleh Kristus, belajar dari pengalaman dahulu. Peliharalah itu semangat itu, perjumpaan dengan Tuhan. Pelihara itu nilai-nilai yang baik, kasih dengan manusia, sesama manusia, semua manusia, tidak boleh hanya untuk orang Kristen, semua manusia. Kemudian yang ketiga, lihatlah visi Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan dalam dunia kerja kita, dunia pelayanan kita, apa yang kita kerjakan. Kemudian lihatlah apakah kemuliaan Tuhan melalui kita atau kesombongan pribadi kita saja. Mari kita berdoa.